Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik dari Prodi TI semester 6 dengan NPM 200201027 Universitas Aisyah Pringsewu akan menjelaskan tentang cara menampilkan data mahasiswa dari database MySQL menggunakan REST API. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kode ataupun function pada REST API-nya. Di sini ada function untuk login dan fungsi PHP untuk mengambil data dari database MySQL berdasarkan username atau NPM dari mahasiswa. Query SQL dalam fungsi ini akan mengambil data dari tabel musers, mahasiswa, prodi, tabel KRS, dan matkul. Data yang diambil adalah data dari user dengan NPM yang diinputkan saat user atau mahasiswa login di aplikasi, dan beberapa data lainnya seperti nama prodi, jumlah SKS yang ditempuh, IPK, dan status aktif mahasiswa. Fungsi round pada query tersebut merupakan fungsi untuk membulatkan hasil IPK menjadi 2. Lalu angka 2 ini adalah parameter untuk fungsi round. Lalu ada fungsi group by. Ini untuk mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kasus ini, data dikelompokkan berdasarkan kolom username, NPM, dan ID prodi untuk menghitung nilai rata-rata IPK dari setiap mahasiswa dalam setiap program studi yang berbeda. Lalu di sini ada file user login, kode yang digunakan untuk melakukan login. Pada kode ini terdapat fungsi untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan oleh pengguna benar atau salah. Pada baris ke-6, pada baris ke-10, fungsi user login digunakan untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan oleh pengguna benar atau salah. Jika benar, maka data pengguna akan diambil dari database dan disimpan dalam variabel user. Kemudian, selanjutnya data tersebut akan dikirimkan sebagai respons dalam bentuk JSON. Lalu pada baris 30 hingga 41 ini, jika login gagal, maka variabel respons akan diisi dengan pesan error. Lalu kemudian di sini ada kelas form login untuk mengirimkan data mahasiswa yang akan ditampilkan pada layout fragment profil. Kode ini itu didapatkan dari data login user, kemudian disimpan pada shared drive manager dan dikirimkan ke kelas home menu. Lalu data yang dikirimkan dari kelas form login sebelumnya diterima di kelas home menu ini menggunakan fungsi bundle extras untuk kemudian ditampilkan pada layout fragment profil. Lalu data dari form login yang sudah disimpan ke Shared Preference Manager diambil lagi untuk ditampilkan di kelas fragment profil ini. Di kelas fragment profil ini, sehingga ketika aplikasi ditutup, data
di layout fragmen profil tidak akan hilang dan pengguna tidak perlu login ulang untuk dapat melihat datanya di fragmen profil. Langsung saja kita coba di aplikasinya. Baik, di sini sudah ada aplikasi yang terinstall di perangkat Android saya. Langsung saja kita coba untuk login. Maaf, ini belum saya logout. Kita logout dulu. Nah, di sini saya akan memasukkan NPM dan password saya. Baik, di sini sudah tampil nama, email, lalu status aktif mahasiswa, ada NPM-nya juga, ada nomor telepon, jumlah IPK, lalu ada SKS tempuh, jenis kelamin, tanggal lahir, program studi, lalu ini ada tahun angkatan dan alamat mahasiswa. Kita coba untuk menutup aplikasinya, apakah datanya masih tersimpan di fragmen profil atau tidak. Lalu kita buka ulang aplikasinya. Di sini data-data mahasiswanya tidak hilang dan masih terrecord di fragmen profil. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.